Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa yang berbahagia, perkenalkan nama saya Aprisia. Umur saya sudah 38 tahun. Saya sekarang bekerja di Puskesmas Lunto dan saya asli orang Minang. Di Minangkabau kita mengenal falsafah alam takambang jadi guru, yang secara harfiah memiliki arti segenap unsur yang ada di alam yang terbentang luas ini dapat dijadikan pedoman hidup dan dapat menjadi ilmu. Secara umum, orang Minangkabau dikenal memiliki tradisi belajar yang kuat dan menghargai pendidikan yang tinggi. Mengapa orang Minang dikenal suka belajar? Yang pertama karena falsafah hidup Minangkabau, kemudian budaya merantau, peran surau dan madrasah, dan tokoh-tokoh intelektual Minang seperti Muhammad Hatta, Buya Hamka, dan Tan Malaka. Jadi dilihat dari tradisi Minangkabau tersebut, seharusnya sampai sekarang orang Minang tetap memegang pondasi tersebut. Tapi mengapa generasi muda Minangkabau sekarang lebih mendekati lost generation? Pemirsa, penasaran dengan isi video? Langsung saja tonton videonya sekarang. Dijamin banyak info penting dan tonton sampai habis ya. Pergaulan anak sekolah zaman now sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gadget, lingkungan pertemanan, dan keluarga. Pola asuh orang tua dan mungkin masih banyak lagi penyebab lost generation ini. Menurut saya, penggunaan gadget adalah penyebab utama dari generasi yang hilang ini. HP jika kita tidak bisa pilih, maka informasi yang kita dapat adalah negatif. Selain itu, penggunaan HP berlebihan akan berdampak pada gangguan tidur, ketegangan mata, dan kecanduan. Berdasarkan informasi yang saya dapat, seperti di Rumah Sakit Jiwa Saandin Padang pada tahun 2023 menyebutkan 73,3% dari jumlah pasien anak-anak memiliki tingkat pemakaian gadget yang tidak normal. Jadi masalah pergaulan anak ini sebenarnya bisa diatasi dengan niat, keteguhan, dan kedisiplinan. Salah satunya dengan pemahaman literasi. Perpustakaan Adinegoro adalah salah satu wadah untuk memenuhi kebutuhan literasi bagi pelajar dan masyarakat umum. Perpustakaan Adinegoro terletak di pusat kota Selunto, yaitu di Jalan Ahmad Yani nomor 265, Kelurahan Pasar, Kecamatan Lembah Segar, Kota Selunto. Awal mula perpustakaan kota Selunto diberi nama Perpustakaan Adinegoro karena nama tersebut diambil dari tokoh pers nasional Jamaluddin Adinegoro dengan gelar Dato' Amarajo Sultan yang lahir di Talawi tanggal 14 Agustus 1904. Beliau adalah saudara seayah dari sastrawan dan tokoh nasional Muhammad Yamin dan memiliki karir cemerlang dalam jurnalisme dan publikasi. Beliau juga dikenal sebagai pionir jurnalistik Indonesia. Gedung perpustakaan ini pada awalnya adalah bioskop peninggalan Belanda dan kemudian dijadikan cagar budaya serta difungsikan sebagai perpustakaan umum yang dinamai untuk menghormati jasa Adinegoro sebagai tokoh kelahiran daerah Selunto. Di Perpustakaan Adinegoro juga terdapat kegiatan pembelajaran akademik maupun keterampilan seperti coding, bahasa Inggris, matematika, catur, menjahit, menyulam, merajut, dan melukis. Dan di sini juga terdapat berbagai macam fasilitas dan literasi yang menunjang kebutuhan literasi. Mungkin dari sebagian kita bertanya-tanya, apa itu literasi? Baiklah, saya akan menjelaskan secara sederhana apa itu literasi. Definisi literasi menurut UNESCO adalah seperangkat keterampilan yang nyata, terutama dalam membaca, menulis, yang terlepas dari konteks didapat oleh siapa dan dari siapa. Jadi dalam arti kata literasi dimaksudkan adanya kemampuan individu bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tapi juga memiliki potensi atau keahlian untuk memecahkan masalah dan aksi nyata baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Para pemirsa yang berbahagia, seperti yang saya baca, jenis literasi ada 5 pemirsa. Yang pertama, literasi media, yaitu kemampuan seseorang untuk menyerap informasi, dapat memilah yang mana informasi yang baik dan mana yang buruk. Literasi dasar adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Kemudian literasi teknologi, yakni kemampuan seseorang yang berhubungan dengan teknologi seperti hardware dan software. Kemudian literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis, baik yang bersifat fiksi maupun non-fiksi. Kemudian yang terakhir adalah literasi visual, merupakan pemahaman dalam menginterpretasi
dan menangkap suatu makna dari informasi yang berbentuk visual atau gambar. Pemirsa yang berbahagia, mengutip dari UNESCO tahun 2016 menyebutkan bahwa minat baca orang Indonesia masih rendah. Hanya 0,001% masyarakat Indonesia yang memiliki minat baca, artinya hanya 1 dari 1.000 orang gemar membaca. Ki Hajar Dewantara mengatakan, membaca adalah jendela dunia. Tetapi tidak hanya itu, membaca juga adalah sebuah kunci yang dapat membuka pintu-pintu rahasia ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Nasihat untuk generasi muda dikutip dari sumber. Wahai generasi muda, kalian adalah pewaris masa depan bangsa. Tanpa ilmu, kalian akan mudah diombang-ambingkan zaman. Tanpa literasi, pikiran akan tumpul dan hati mudah tertipu. Membaca bukan hanya soal buku, tapi soal membuka mata dan hati. Dengan membaca, kalian bisa berjalan ke 1.000 tempat tanpa berpindah langkah. Kalian bisa berdialog dengan pemikir besar dari masa lalu dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Jangan biarkan jempol lebih sibuk dari akal. Jangan biarkan tren menenggelamkan makna. Ambillah waktu untuk membaca, menulis, dan merenung. Karena disitulah jiwa kalian ditempa menjadi tajam, bijak, dan penuh visi. Bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh kekuatan senjata atau teknologi, tapi oleh kekuatan pikir dan budaya literasi. Maka jadilah generasi yang tak hanya bisa mengikuti arus, tapi mampu menciptakan arah. Jadi, untuk itu, saya ingin mengajak pelajar dan masyarakat umum untuk bersama-sama gemar membaca di mana saja, dan bisa datang ke perpustakaan Adi Negoro yang buka di hari kerja pada hari Senin sampai hari Sabtu. Ingat, generasi emas bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan dan teknologi, tapi oleh karakter, nilai, dan semangat belajar. Seperti kata orang Minang, tinggi ilmu, tinggi budi, lurih adek, lurih basuh. Mari kita bangun bangsa ini dengan kepala yang cerdas dan hati yang lurus. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, and see you.